Mengawali berita siang hari ini pemirsa, suami penembak istri akhirnya menyerahkan dirinya ke Polres Lampung Tengah pada Kamis 3 Oktober 2024. Setelah kabur seusai menembak istrinya bernama Yeni, Muhammad Rifai akhirnya mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Polres Lampung Tengah. Ahmad Arifin selaku Camat Bandar Surabaya mengatakan Rifai diserahkan ke Polres Lampung Tengah dengan diantarkan olehnya bersama pihak keluarga. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Fajar Imani, wartawan Tribun Lampung yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Fajar Imani, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali pada hari kemarin, Polres Lampung Tengah telah menerima penyerahan diri seorang pria bernama Muhammad Rifai, tersangka yang telah menembak istrinya sendiri bernama Yeni Jalia, berusia 20 tahun di Lampung Tengah. Penyerahan Rifai ke Polres Lampung Tengah tersebut menangani atau menyelesaikan kasus suami tembak istri di Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah pada 1 Oktober 2024 lalu. Penyerahan Ahmad Rifai itu didampingi oleh Camat Bandar Surabaya dan pihak keluarga dari istri dan Rifai itu sendiri. Ahmad Arifin selaku Camat Bandar Surabaya mengatakan penyerahan diri tersangka dilakukan setelah tersangka kabur selama 3 hari. Seusai penembakan, Ahmad Arifin diketahui kabur, namun pelarian tersangka tidak jauh dari rumahnya. Dan kronologi dari aksi penembakan yang dilakukan Arifin, yakni bermula pada tanggal 1 Oktober 2024, sekira pukul 7.54 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu Arifin dan istrinya sedang berada di rumah, namun terlibat perkelahian atau cekcok mulut antar keduanya. Perkelahian yang berlangsung di dalam rumah itu pun berlanjut hingga keluar rumah, dan teriakan korban dan tersangka pun sempat didengar oleh tetangganya. Namun pada saat itu tetangganya mengira itu adalah ranah pribadi atau ranah privat. Namun tak lama kemudian tetangga mendengar suara ledakan yang cukup keras atau eh, terjadi suara ledakan yang disusul dengan teriakan dari istri, dan istri berlarian ke luar rumah. Hal itulah yang menyebabkan tetangga keluar dan melihat bahwa istri sudah terluka pada bagian tangan, luka tembus pada lengan sebelah kanan, dan pada saat itu tersangka memegang senjata api. Hal itu pun kemudian dilaporkan ke Polres Lampung Tengah dan dilakukan penyelidikan. Polres Lampung Tengah, AKBP Andi Purnomo Sigit mengatakan kasus tersebut berhasil ditangani dan polisi mengamankan barang bukti utama, yakni satu pucuk senjata api rakitan yang ilegal milik tersangka yang digunakan untuk menembak korban hingga dirawat di rumah sakit. Kapolres mengatakan senjata tersebut didapatkan tersangka secara ilegal, namun saat ini pihak kepolisian tengah memburu produsen atau melacak bagaimana tersangka bisa mendapatkan senjata api tersebut. Pasalnya, Kapolres menegaskan bahwa tersangka atau Rifai ini adalah warga sipil dengan pekerjaan wira swasta, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan penggunaan atau kepemilikan senjata api, terutama yang berstatus ilegal. Kapolres mengatakan saat ini tersangka sudah diamankan di Polres Lampung Tengah dan penyerahan diri tersangka diterima. Namun proses hukum tetap berlanjut dan Polres Lampung Tengah eh, menerapkan pasal berlapis kepada tersangka penembakan istri, yakni pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KADRT dengan ancaman kurungan penjara 10 tahun, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara. Dan Kapolres juga mengungkap motif terjadinya pertengkaran antara keduanya yang menyebabkan aksi penembakan tersebut. Kapolres mengatakan bahwa penyebab pemicu utama pertengkaran yang menyebabkan tindak pidana tersebut adalah adanya orang ketiga. Dari pihak suami merasa emosi karena sebelumnya rumah tangga tersangka dan korban selalu bertengkar, dan saat itu
pada saat kejadian ditambah lagi fakta bahwa suami mengetahui bahwa ada orang ketiga atau dengan istilah pebinor. Dengan alasan tersebut akhirnya tersangka gelap mata dan melakukan tindak pidana seperti seperti sekarang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio Justina. Terima kasih rekan Fajri Wani wartawan Tribun Lampung atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.